warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 61 Bengkulu Utara. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rahel Citra Dwi Fani selaku guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 61 Bengkulu Utara. Assalamualaikum Ibu Rahel. Waalaikumsalam Bu Lia. Apa kabar Ibu Rahel hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Baiklah Ibu Rahel, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi Bu ya. Nah, percakapan praobservasi ini dilakukan sebelum saya melihat atau mengevaluasi Ibu dalam melakukan supervisi akademik di dalam kelas gitu ya. Nah, adapun tujuannya praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan ini? Diharapkan nanti ini merupakan persiapan awal gitu ya untuk nanti Ibu melakukan observasi di dalam kelas gitu. Sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid gitu ya. Oke, kalau boleh tahu Ibu Rahel, untuk kegiatan supervisi kali ini Ibu Rahel memilih kelas berapa? Kelas 9B yang akan saya pilih nanti. Oh, kelas 9B gitu Bu ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya sama Ibu, apa tujuan yang Ibu pilih dalam kegiatan supervisi akademik yang akan Ibu lakukan nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya karena saya mengambil materi nanti tentang materi meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Jadi tujuan pembelajaran saya yaitu mampu memahami pengertian hari akhir dan juga tanda-tandanya serta menyajikan tanda-tanda hari akhir tersebut. Jadi itu tujuannya Bu ya. Kemudian nanti dari tujuan pembelajaran itu terpecah lagi menjadi kriteria ketercapaian yang akan peserta didik capai, yaitu yang pertama siswa mampu menjelaskan pengertian tanda-tanda hari akhir, yang kedua siswa mampu menjelaskan tanda-tanda hari akhir, kemudian juga siswa mampu mengimplementasikan perilaku iman pada hari akhir. Oke, jadi nanti tujuannya tentang akhir-akhir gitu Bu ya. Oke, nah dari tujuan tersebut area pengembangan apa yang akan Ibu lakukan pada kegiatan di kelas nanti Bu? Nantinya upaya yang saya akan lakukan yaitu saya akan memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut, dan juga nantinya saya akan memberikan bimbingan kepada peserta didik itu dalam pembelajarannya. Jadi nanti ada area pengembangannya itu yang pertama itu kolaborasi dan juga komunikasi dengan peserta didik gitu Bu ya. Jadi itu. Nah, selain dari itu apa lagi Bu? Kira-kira nanti area pengembangan yang akan Ibu lakukan? Jadi nantinya saya akan memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan memberikan peran kepada semua peserta didik. Nah, jadi nanti Ibu jadi dalam kolaborasi tersebut Ibu akan memberikan peran untuk semua peserta didik terlibat aktif gitu Bu ya. Oke, selain dari memberi peran itu apalagi yang akan Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi sosial emosional peserta didik, yaitu nantinya saat awal pembelajaran saya akan menanyakan tentang kesiapan pembelajaran peserta didik, kemudian bagaimana perasaan peserta didik, dan juga untuk melatih fokus peserta didik nantinya saya akan membuat ice breaking terlebih dahulu dengan menggunakan kebut semangat dan lain-lain. Jadi di sana area pengembangan itu ada kompetensi sosial emosional akan Ibu lakukan di sana nanti Bu ya. Oke, nah itu dari area pengembangannya. Selanjutnya di sini, nah untuk mencapai tujuan kemudian dari area pengembangan Ibu tersebut, strategi apa yang akan Ibu lakukan? Strategi yang akan saya lakukan nantinya yang pertama yaitu saya akan diskusi kelompok antar peserta didik, yang mana diskusi kelompoknya nanti saya membagi kelompok tersebut secara heterogen dan tidak hanya peserta didik yang pintar dengan pintar saja namun dicampurkan. Kemudian setelah diskusi itu mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah selesai presentasi mereka, nantinya saya akan memainkan game interaktif dengan peserta didik untuk melatih aktivitas mereka dan kemampuan pembelajaran dari presentasi tersebut. Oke, jadi nanti strategi yang akan Ibu lakukan yang pastinya tadi berdiskusi kelompok Bu ya. Dalam diskusi kelompok itu Ibu membagi mereka secara heterogen, jadi tidak hanya pintar sama pintar seperti itu Bu ya. Jadi levelnya campur dalam satu kelompok gitu ya. Kemudian juga nanti dari hasil diskusi mereka akan mempresentasikan di depan. Setelah itu dari presentasi baru nanti ada game interaktif gitu ya. Jadi sehingga apa yang Ibu tuju itu semuanya tercapai gitu ya. Oke, baiklah Ibu Rahel. Nah, kan kalau seandainya ada rentang nilai gini Bu Rahel, yang misalnya rentang 1
1 sampai 10 gitu. Kalau 10 itu sangat baik gitu. Tujuan yang bakal Ibu capai itu kira-kira rentannya di angka berapa gitu? Tujuan Keberhasilannya keberhasilan dari sini di angka berapa? kemungkinan yang akan tercapai itu di angka 8, karena mengingat ada peserta didik itu dalam diskusi masih ada yang tidak fokus, masih ada yang tidak aktif, sehingga ada peserta didik yang sudah mencapai tujuan tersebut, ada juga yang belum. Jadi tidak bisa langsung 100% atau 10, jadi saya memberikan angka 8. Oke, jadi nanti ketercapaiannya itu kira-kira berada di angka 8 gitu Bu ya, karena mengingat kendalanya saat melakukan pembelajaran itu ada anak yang agak sulit terlibat aktif dalam kegiatan kelompok gitu Bu ya. Oke, baiklah Ibu Rahel, nanti kegiatan supervisi akademiknya akan dilaksanakan pada hari apa Ibu Rahel? Supervisi yang akan dilakukan nantinya di hari Kamis tanggal 17 Oktober 2020. Oke, jadi hari Kamis gitu Bu Rahel ya, tanggal 17 Oktober 2024. Oke, baiklah Ibu Rahel, nanti setelah melakukan percakapan ini, saya akan melihat proses pembelajaran Ibu di dalam kelas pada hari tersebut. Nanti saya akan lihat apakah area dari pengembangan Ibu, tujuan Ibu, kemudian strategi yang Ibu gunakan, apakah sudah tercapai atau belum. Gitu, Bu Rahel. Baiklah, terima kasih waktunya Ibu Rahel, sampai berjumpa di hari Kamis. Assalamualaikum Bu Rahel. Waalaikumsalam. Sama-sama ya Bu ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu untuk minta tolong kepada Tuhan. Siap, bro. Berdoa mulai.
Oke, silakan. Sebelum kita memulai, Ibu mau menanyakan materi-materi yang sudah pernah kita pelajari. Yang bisa nanti silakan angkat tangan ya. Pertama mengenai sifat jujur dan janji. Siapa yang tahu pengertian dari jujur itu apa? Ada yang tahu? Apa itu jujur? Apa itu ini? Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Nah, kalau yang janji, ada yang ingat siapa? Apa itu janji? Apa Dewi? Janji Ucapan sombong apabila tersediaan betul. Kesediaan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu itu disebut dengan janji. Jadi bagaimana kalau orang ingat janji? Janji itu adalah hutang. Jadi harus ditepati. Nanti kalau janjinya tidak ditepati sampai akhir zaman, nanti akan ditagih di yaumil akhir ya. Nah, kemudian ada juga 3 ciri-ciri orang munafik. Apa saja 3 ciri orang munafik kemarin? Yang pertama, apabila ternyata ia berdusta. Apabila ia diberi suatu kepercayaan, ia akan berkhianat. Dan yang terakhir, apabila ia berjanji, ia akan mengingkari. Itu ada 3 ciri-ciri orang munafik. Ya, berarti masih ingat semua materi-materi minggu lalu. Sudah siap belajar kalian, Nak? Sudah. Kalau sudah siap belajar, semuanya bukunya sudah dibuka semua? Sudah. Yang nggak ada buku belakang, bukunya dibuka, diambil bukunya, siapkan terlebih dahulu. Coba Ibu tes semangat dulu. Masih semangat? Masih. Kita tes semangatnya dengan tepuk semangat ya. Kita mulai. Tepuk semangat. Oke, berarti masih semangat semuanya. Hari ini kita belajar tentang materi meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Ada yang sudah baca di rumah materi tentang ini? Sudah? Ada sebagian yang sudah, ada sebagian yang belum ya. Yang pertama kita membahas dulu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Coba kita baca sama-sama. Apa tujuan pembelajaran yang harus kita capai? Jadi ada yang harus kita capai, yaitu yang pertama mampu memahami pengertian hari akhir dan tanda-tandanya. Dan kemudian yang kedua ada mengimplementasikan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Di sini Ibu ini yang bertanya, siapa yang sudah belajar masih tahu ya jawabannya. Yang pertama, hari akhir itu termasuk ke dalam rukun iman. Nah, kira-kira hari akhir itu rukun iman yang keberapa? Coba Rizky. Yang kelima, benar atau tidak? Benar. Masih ingat apa itu rukun iman? Yang pertama apa? Coba. Iman kepada Allah.
Pada gambar tersebut diilustrasikan bagaimana syarat. Hari akhir atau hari kiamat. Kita sebagai umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Beriman kepada hari akhir atau kiamat merupakan rukun iman. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yaitu kiamat sughra atau kiamat kecil dan kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat sughra atau kiamat kecil yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Nanti adalah materi kiamat. Nanti ibu kalian kan ada ini gambar kerja peserta didik LKPD untuk setiap kelompoknya. Sudah dibagi kelompok? Sudah. Sudah ditukar kelompok semuanya? Sudah. Maka kalian kerjakan membuat kerjanya. Tugas kalian yaitu setelah melihat video dan juga membaca buku yang ada di meja kalian masing-masing, kalian diskusikan apa yang ada di lembar kerja peserta didik tersebut. Di situ ada penjelasan, kemudian ada soal dan juga analisa. Ya, silakan dikerjakan, didiskusikan terlebih dahulu. Bisa nak? Ayo, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Temu sore, temu malam. Nah, coba lagi. Temu siang, temu sore, temu malam. Masih ada lagi. Sudah ada yang mau? Kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok Dewi.
Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Contohnya hancurnya alam semesta beserta isinya. Saat itu tidak ada yang tersedia. Jelaskan rangkaian perjalanan atau fase hidup manusia sampai ke akhirat. Jawabannya, pertama meninggal. Setelah meninggal, kemudian memasuki alam kubur atau alam barzakh. Setelah dari alam barzakh akan dibangkitkan, yaitu yaumul ba'ats. Setelah dibangkitkan akan dikumpulkan di suatu tempat, yaitu yaumul mahsyar atau padang mahsyar. Kemudian akan ditimbang dan dihitung amal perbuatannya, yaitu yaumul mizan dan yaumul hisab. Setelah itu barulah ditentukan masuk surga atau neraka. Nomor 3, berikan 3 contoh amalan manusia untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, saling bersedekah, 2 ilmu bermanfaat, 3 dengan sholat, 4 sholat, 5 mengaji, 6 membantu orang yang susah. Analisa contoh kiamat kecil dan besar beserta tanda-tandanya. Jawabannya, contoh kiamat kubra atau kecil, kematian yang menimpa sebagian orang, banjir, tsunami, terpaksa gempa bumi. Contoh kiamat kubra atau besar, matahari terbit dari barat, tertiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil, dan kemunculan Dajjal. Baca dari teman kami, jika ada yang ingin kita silakan. Nah, kelompok lain yang mau bertanya silakan. Ayo. Silakan bertanya. Ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak. Silakan semua. Sudah. Sudah langsung mana? Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk Bapak. Jadi, hari kiamat itu merupakan hari di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta dengan isinya. Kiamat atau hari akhir itu terbagi lagi menjadi 2. Apa aja, Nak? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau sugro itu kiamat kecil, yang artinya hanya menimpa sebagian daerah atau sebagian orang. Contohnya ada kebangkitan bencana alam dan juga kematian seseorang. Nah, sedangkan kiamat kubro, kalau kiamat kubro itu besar, dirasakan oleh seluruh orang, seluruh manusia. Nah, contohnya itu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Ada tanda-tanda dalam kiamat kubro. Apa aja tandanya? Yang pertama kali itu terbitnya matahari dari sebelah barat, kemudian ditiupnya sangkakala, dan masih banyak lagi. Ada yang dikeluarkannya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa, Imam Mahdi. Nah, itu merupakan tanda-tanda kiamat kubro. Nah, ada fase-fase yang dilalui manusia hingga sampai akhir hayatnya, yaitu menuju surga dan neraka. Apa saja? Yang pertama, manusia hidup di dunia. Setelah itu mengalami yang namanya kematian dan masuk ke alam baru yang disebut dengan alam kubur atau istilahnya alam barzakh. Nah, setelah di alam barzakh, manusia nantinya akan dibangkitkan. Ada hari kebangkitan yang disebut dengan yaumul ba'ats. Nah, setelah yaumul ba'ats, semua manusia dibangkitkan kembali dari alam kubur. Ada namanya manusia dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan yaumul mahsyar. Dan tempat perkumpulan manusia nantinya itu ada di tempat yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar. Setelah manusia dikumpulkan, kita akan melalui proses yang namanya perhitungan dan juga pertimbangan, disebut dengan yaumul hisab dan yaumul hisab. Yaumul hisab dan yaumul hisab. Setelah ditimbang nanti, misalnya amal ibadahnya karoman, banyaknya amal ibadahnya itu condong kepada keburukan,
dari perwakilan satu-satu kelompok silakan maju. Ya, siapa yang mau maju? Perwakilan satu-satu kelompok. Ayo maju, nggak apa-apa. Coba kelompok 1, ibu tunjuk. Danang. Kelompoknya habis Danang ya perwakilan. Kelompok 2, email. Kelompok 3, Sekar. Kelompok 4, Marcel. Kelompok 5, Snaini. Ya. Silakan maju dulu kelompok 1. Kelompok 1. Ayo, maju Danang. Silakan ke depan. Nih. Ayo, Danang mau pilih kotak nomor berapa Danang? 7. Ayo Danang ini. Nomor 7 yakin. Mau ganti yang lain? Nomor 7 ya. Kita buka. Akan dijawab Danang. Sudah berkaitan dengan hari kiamat. Surat apa? Jawabannya apa? Jawabannya A menurut Danang. Benar atau tidak ya? Kita buktikan. Benar. Beri tepuk tangan. Kelompok 2 silakan maju coba. Email. Email. Mana email? 10. Mana? 13. 'Yang F. Yang mangga ya. Yakin? Enggak? Nah, jawabannya benar ya. Mangga itu tidak ada di surga. Kemudian lagi. Marcel, nomor berapa Marcel? 4. Nah, yang mana? Mau ini. Ya. Yang mana? A. Israfil. Igroil. Dan ya. Benar ya Marcel. Jadi tepuk tangan untuk Marcel. Ini yang mana ini? Dari si. Ya benar. Tepuk tangan untuk sini seluruh siswa adakah yang bisa maju satu orang atau berapa orang yang mau menyimpulkan materi tentang hari ini? Ada? Siapa yang berani menyimpulkan semua materi hari ini? Maju. Kalau nggak di tempatnya aja tapi berdiri. Ya Pak Iska, mau Isna ini? Ada? Yang tadi sudah. Nah, kalian beri kesimpulan terhadap materi hari ini. Ya, siapa Pak Iska? Yuk, berdiri Pak Iska. Pak Iska nggak apa-apa. Beri kesimpulan terhadap materi hari ini. Dari materi hari ini kita dapat menyimpulkan arti dari kiamat. Kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan manusia dan semua makhluk hidup di dunia. Kiamat dibagi menjadi 2, kiamat sugra atau kiamat kecil dan kiamat kubra atau kiamat besar. Ciri-ciri kiamat sugra. Contoh kiamat sugra: gempa bumi, kematian, persenjataan. Terus contoh kiamat sugra hancurnya hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Ada pula tanda-tanda kiamat kubra: terbitnya matahari dari barat, bibirnya trompet sangkakala, terus turunnya Ya'juj Ma'juj. Terus ada rangkaian perjalanan atau fase hidup manusia sampai di akhirat. Pertama, manusia ada di dunia. 2, kematian.
masuknya manusia dari alam dari dunia ke alam barzah, terus masuknya manusia setelah itu manusia dibangkitkan dari alam kubur yaumul ba'ats. Setelah melewati yaumul ba'ats, manusia dikumpulkan di padang mahsyar atau yaumul mahsyar. Setelah itu manusia memasuki hari perhitungan atau pertimbangan, yaumul hisab dan yaumul mizan, dan disitulah penentuan orang masuk surga atau neraka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isra atas penjelasannya. Nah, benar yang dikatakan Pak Isra tadi ya, kesimpulan hari ini merupakan dari kesimpulan tadi kita dapat mengambil hikmah yang mana kalau kita sudah tahu hari kiamat itu akan datang, kita akan berlomba-lomba membuat yang namanya amal kebaikan, dan kita tidak akan mau untuk mendekati dan juga melaksanakan yang namanya perbuatan maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya nak ya. Nah, bagaimana perasaan kalian? Apa yang kalian rasakan setelah kalian belajar tentang materi hari kiamat ini? Ada kekhawatirankah atau ada rasa gelisahkah? Ada kan? Sebagai umat manusia pastinya kita merasa takut akan hari kiamat datang, tapi rasa takut itu harus kita lawan ya, dengan cara perbanyak sholat, perbanyak zikir, mengaji, sedekah ya. Jangan hanya membuang waktu untuk perbuatan yang sia-sia. Jangan hanya scroll TikTok, main HP seharian ya. Nah, terus kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, karena waktu sudah habis, hari ini materi cukup sampai di sini. Marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lia Wijayanti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bengkulu Utara dalam sesi percakapan pasca observasi. Pada kali ini saya masih ditemani oleh rekan saya, ada Ibu Rahel Citra Dwi Fani sebagai guru yang telah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik pada hari ini. Ibu Rahel, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu ya. Oke Bu Rahel, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya supervisi kelas yang telah Ibu lakukan sebelumnya, dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik Bu ya. Baik. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya supervisi akademik yang telah kita lakukan Bu? Perasaan saya yang pertama lega, kemudian senang juga dengan adanya supervisi ini, nantinya saya dapat memperbaiki pembelajaran ke depannya. Jadi senang dan juga puas. Senang juga puas gitu ya. Baik Bu, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang telah Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah dan atau tahapan-tahapan apa saja yang telah Ibu lakukan pada kegiatan supervisi kelas kemarin. Untuk area pengembangan, yaitu memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang saya laksanakan, dan juga saya akan memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian saya akan mengembangkan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional, yang mana nantinya di awal pembelajaran saya akan menanyakan kesiapan belajar mereka, kemudian bagaimana perasaan mereka, dan juga memberikan ice breaking untuk semangat. Jadi pada rancangan pengembangan Ibu adalah
kolaborasi dan PSE gitu Bu ya. Atau tahapan-tahapan yang saya lakukan yaitu nantinya ada di pembukaan nanti ada berdoa dan juga menanyakan kesiapan belajar. Kemudian di kegiatan inti nanti saya akan membentuk diskusi kelompok. Kemudian setelah diskusi selesai, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya dan juga ada game interaktif dan juga penutup. Oke, langkah-langkahnya berarti untuk awal itu kesiapan siswa disiapkan, kemudian nanti kegiatan intinya nanti ada kolaborasi, kemudian juga ada game interaktif gitu Bu ya. Penutup seperti biasa gitu, merefleksikan apa yang telah dilakukan pada hari itu Bu ya. Oke, sejauh mana area pengembangan telah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah mencapai target yang Ibu rencanakan? Menurut saya dari pembelajaran yang disupervisi kemarin, untuk area pengembangannya sudah terlaksana dengan cukup baik dan juga sesuai dengan harapan saya. Oke, sudah sesuai dengan harapan Ibu ya. Oke. Baiklah Ibu Rahel, jika diberi rentang nilai gitu 1 sampai 10, kira-kira dalam proses pembelajaran Ibu di kelas kemarin itu targetnya sudah mencapai di angka berapa Ibu? Jika dilihat dengan pembelajaran minggu lalu kemarin, yaitu saya memberi di rating 8. Oh, di rating 8. Jadi sama Bu ya dengan target awal Ibu. Ibu kemarin juga bilang di angka 8. Ternyata apa yang Ibu targetkan ternyata tercapai gitu Bu ya pada saat kegiatan supervisi kelas kemarin gitu ya. Nah, dari pelaksanaan kemarin, apa kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran tersebut Ibu? Kalau kendala kesulitan-kesulitan yang saya alami yaitu saya pertamanya memang kurang menyiapkan dalam kondisi kelas. Nah, jadi kondisi kelasnya kurang kondusif dan juga saat diskusi kelompok siswa tidak begitu aktif ya. Jadi diskusinya tuh pasif gitu. Jadi Ibu kurang mengkondisikan, belum bisa terlalu mengkondisikan kelas gitu ya, karena masih terdapat siswa-siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran gitu, atau masih ada siswa-siswa yang masih sering usil dengan temannya gitu ya. Oke, baiklah. Oke, Ibu Rahel, dari kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran, apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu saya akan lebih menyiapkan terlebih dahulu bagaimana cara mengatur atau mengkondisikan kelas. Kemudian saya juga akan menyiapkan beberapa ice breaking untuk membuat siswa lebih semangat dan fokus dalam pembelajaran. Dan juga saya akan memberikan motivasi kepada siswa untuk seluruhnya dapat aktif dalam berdiskusi. Tidak hanya 1-2 orang saja yang aktif. Oke, baiklah Ibu. Jadi yang paling utama itu memberi motivasi Bu ya yang kuat agar bisa siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Baru setelah itu dengan metode-metode pembelajaran yang lebih interaktif gitu Bu ya. Baiklah Ibu Rahel, selanjutnya kapan nih kira-kira Ibu Rahel akan melakukan rencana tindak lanjut Ibu itu? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 13 November 2024. Oke, pada hari Rabu Bu ya. Oke, langsung Ibu dari rencana Ibu tadi langsung Ibu akan terapkan pada hari Rabu. Baiklah Ibu Rahel, untuk pertanyaan terakhir, apa nih harapan Ibu untuk pembelajaran berikutnya? Harapan saya untuk pembelajaran berikutnya yaitu semoga seluruh tujuan pembelajaran yang saya laksanakan itu tercapai dengan baik dan juga siswanya nanti dengan adanya tidak lanjut itu siswa semuanya dapat aktif dalam berdiskusi dan semangat dalam pembelajaran. Oke. Jadi inti dari pembelajaran itu bagaimana menarik ketertarikan siswa dan terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut Bu ya. Oke. Ibu Rahel, semoga semua rencananya bisa berjalan dengan baik Bu ya. Amin Bu ya. Baiklah Ibu Rahel, terima kasih atas semua jawaban Ibu atas pertanyaan yang telah saya ajukan pada kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Semoga hasil percakapan ini dapat menjadikan refleksi untuk Ibu melakukan perbaikan pembelajaran berikutnya dan memperbaiki profesionalisme Ibu dalam pembelajaran gitu Bu ya. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik telah saya lakukan, diawali dengan kegiatan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan supervisi akademik di kelas, kemudian terakhir pasca observasi. Terima kasih banyak kepada Ibu Rahel, terima kasih banyak Ibu Rahel ya. Sama-sama Bu Lia. Karena telah bersedia untuk saya observasi kelasnya, terima kasih banyak Bu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Heni Herlina selaku pengajar praktik saya yang telah banyak memberikan saya masukan untuk kegiatan supervisi akademik kali ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hel.